Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah sehat. Mari Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita berdoa dulu. Kemarin siapa Bapak Ibu yang piketnya untuk memimpin doa? Saya Pak Windu. Nafi kayaknya, ya. Silakan dipimpin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sebelum memulai pembelajaran pada hari ke-8 ini, marilah kita berdoa. Semoga pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan dan kita mendapatkan hasil yang baik. Berdoa sesuai dengan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nafi. Baik Bapak Ibu, ini hari keberapa nggih? 8 Hari Pak. ke-8, alhamdulillah sudah nyampe ke-8. Kemarin sudah dikerjakan nggih? Tentang apa kemarin Bu? Ya, Pak. Untuk asal. Tentang apa? Gimana Pak? Tentang apa? Kemarin Kurikulum nasional sekolah Pak. hebat Pak Nafi hafal ya. Jadi tentang kurikulum Oh, satuan pendidikan kurikulum ya. operasional di satuan Di pendidikan. satuan pendidikan. Tapi sebelum ke materi kurikulum, mari kita pemanasan dulu Bapak Ibu ya. Ya, Sebentar. Lihat Bapak Ibu ya. terlihat Pak. Sebelumnya kita pemanasan ice breaking dulu. Kemarin siapa piketnya? Unazula Pak. Oke. Nah, mungkin maaf. Sebentar. Kalau tanpa musik nggak enak gitu. Ini kelihatannya ini. Apa jenis hewan itu? Penguin ini harus jalan ini Pak. Iya. Sudah tahu Bapak Ibu nih. Silakan Bu Nazila. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way.
kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Oke, Bapak Ibu. Oke. Alhamdulillah, keringetan sehat. Oke, langsung ke berikutnya. Tadi sudah gerakan, sekarang fokus Bu ya. Tentang gambar. Jadi ini ada seorang guru meminta peserta didiknya menggambar bermacam-macam hewan. Guru tersebut meminta peserta didiknya untuk mewarnai gambarannya secara kreatif. Semua anak mulai menggambar dan mewarnai gambar mereka. Guru tersebut berkeliling untuk melihat hasil karya peserta didiknya. Guru tersebut menemukan hasil karya Lucky. Jadi yang menggambar ini Lucky. Nah, gambarnya seperti ini. Coba dilihat Bapak Ibu. Gambarnya seperti ini. Nah, jangan pandangi dulu, itu ada gambar apa saja. Nah, sudah Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Nah, yang pertama, apa yang digambar oleh Lucky? Kupu-kupu, Pak. Bu Nazula dulu. Kupu-kupu. Kalau Bu Lulu, Kupu-kupu. Ya, saya ini Pak, belalang. lalang. Pak Nafi melihat apa? Saya melihat ada anjing di tengah itu. Apa ya? Ada hewan anjing itu apa di tengah itu? Oh ini Pak ya? Harimau. Oh, ini Iya. kayak gitu ya. Oh ya. Harimau atau Yang anjing. kedua, bagaimana jika Anda menjadi guru menilai hasil karya Lucky? Bagaimana kira-kira Bu? Bagus atau bagaimana? Atau Kalau lihat dari gambar kupu-kupunya, Pak, belum sempurna. Karena warnanya masih aturan. oh, nggih. Mungkin ada yang lain pendapatnya? Kalau saya karena perintahnya hanya diminta untuk menggambar binatang saja, ada binatang apa dan sebagainya, enggak. Oh, ini kreatif Lucky ini bisa menggambar banyak binatang dalam satu lukisan. Begitu, Pak. Oke. Jadi yang ketiga, apa yang dapat Anda simpulkan dari cerita dan gambar analog tersebut? Kira-kira apa Bu? Langsung saja nggih. Jadi kesimpulannya yang pertama yaitu menilai dari berbagai sudut pandang dengan berbagai teknik dan instrumen penilaian menjadi penting Bapak Ibu untuk melihat gambaran yang utuh menyeluruh. Yang kedua, kita sebagai guru harus menghargai proses-proses menggambar dan mewarnai yang dilakukan Lucky tidak mudah. Nah, begitu. Jadi penilaian proses di sini menjadi sangat penting. Itu Bapak Ibu terkait ice breaking saat ini. Refleksi dari materi hari ke-1 sampai dengan 6 mungkin kita bisa lihat di layar Bapak Ibu, siapa yang bisa menjawab. Sebutkan 6 profil pelajar Pancasila. Ada yang bisa? Siap, saya Pak. Pak Nafi, monggo. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis dan kreatif yang ke-6. Oke, berikan aplaus untuk Pak Nafi ya. Hafal ternyata. Jadi ada 6 gitu Bapak Ibu, ini sekedar mengingatkan saja yang sudah kita pelajari. Jadi ada mandiri, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan
bernalar kritis. Selanjutnya mungkin sebutkan prinsip menyusun modul ajar. Saya masih ingat? Coba saja. Prinsip Salah enggak apa-apa, Bu. Bapak Ibu. kemarin ya. Nah, itu. Oke, langsung saja ya. Jadi ada 6, yaitu esensial, menarik, bermakna, menantang, relevan, kontekstual, berkesinambungan. Terima kasih Bu Lulu. Jadi kita langsung saja ke materi kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, jadi tujuan pembelajaran IHT pada hari ini adalah di akhir sesi ini peserta mampu mengetahui prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, peserta mengetahui komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan, peserta mengetahui pentingnya dan bagaimana cara pelibatan warga sekolah dalam penyusunan kurikulum di satuan pendidikan. Yang terakhir adalah peserta mengetahui tentang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Agenda pada hari ini agenda pada hari ini adalah diskusi kelompok. Yang kedua, presentasi kelompok, diskusi dan umpan balik, puisis, kurikulum sekolah penggerak. Sebelum presentasi nanti kita sepakati bersama. Yang pertama adalah menghargai sesama peserta dan fasilitator. Yang kedua, ketika temannya berbicara, semuanya mendengarkan. Tepat waktu, nanti diberikan waktu 3 menit ya, untuk presentasi. Terus berpartisipasi aktif, lalu fokus pada sesi pembelajaran. Nah, silakan Bapak Ibu, sudah dibagi kelompok nggih kemarin nggih? Bapak. Diskusi dengan kelompoknya. Diskusi. Ini saya berikan waktu 25 menit untuk diskusi nggih, tapi untuk presentasinya 3 menit. Masing-masing kelompok mempunyai 1 misi. Jadi pilih 1 orang sebagai juru bicara dan moderator. Tapi ketika nanti materinya banyak bisa bergantian Bapak Ibu nggih. Nggih. Hasil diskusi dipresentasikan dalam bentuk PPT atau Microsoft Word di Enter Room. Jadi untuk saat ini Bapak Ibu silakan ke kelompoknya masing-masing. Oke. Di linknya sudah disediakan di LMS, Bapak Ibu. Ya Pak. Untuk materinya ini belum Bu ya. Nanti kelompok 1 itu tentang tujuan dan prinsip pengembangan kurikulum profesional di satuan pendidikan. Yang kelompok 2 tentang proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kelompok 3 tentang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional di satuan pendidikan. Ya, 3 nggih, 3 kelompok nggih. Nah, silakan Bapak Ibu ke chat room-nya masing-masing. Baik Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Oke. Silakan diajak saja nggih, saya pilih kelompok 3 disilakan untuk presentasi. Silakan, siapa dulu ini? Bu Nazula ya.
Pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional dilakukan secara internal oleh satuan pendidikan. Pendampingan dan pengembangan profesional ditekankan pada prinsip efektif dan pengembangan diri bagi guru serta menggunakan alat penilaian yang jelas dan terukur. Kemudian coaching, proses pendampingan untuk mencapai tujuan dengan menggali pemikiran seseorang terhadap suatu masalah. Sedangkan mentoring, proses pendampingan dengan berbagi pengalaman, pengetahuan untuk mengatasi suatu kendala. Pelatihan, proses pendampingan dengan menguatkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan kinerja dengan narasumber internal atau eksternal. Sedangkan prinsip-prinsip pendampingan dan pengembangan profesional mengacu pada satu, pendampingan dan pengembangan profesional sebagai aktivitas yang dilakukan berdasarkan hasil kegiatan evaluasi. Yang kedua, menetapkan ruang lingkup pendampingan dan pengembangan. Yang ketiga, pendampingan dan pengembangan profesional dilakukan secara terencana dan strategis untuk mencapai suatu tujuan dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, pendampingan dan pengembangan profesional adalah sebuah proses kolaboratif dalam suatu pendidikan antara orang yang melakukan pendamping dan guru demi tujuan bersama. Oke. Kami akan menjawab bagaimana siklus pembinaan dan evaluasi pada pengembangan profesional dalam pembelajaran. Ada 3 kegiatan, jadi siklusnya ada 3, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dari perencanaan ke pelaksanaan ada refleksi, kemudian ke pelaksanaan. Pada akhir pelaksanaan itu ada evaluasi. Pertanyaannya, kapan siklus ini dijalankan? Bisa setiap hari, bisa setiap modul ajar, bisa 1 semester, bisa juga dalam 1 tahun. Demikian Pak, siklus pengembangan pendampingan evaluasi pembelajaran Pak. Terima kasih. Oke. Selanjutnya untuk strategi. Ya. Terima kasih Pak Windu. Ya. Di sini ada beberapa contoh cara mengumpulkan informasi. Di antaranya adalah belajar mandiri, melakukan asesmen berupa refleksi mandiri secara individual terhadap kriteria kesuksesan yang telah ditetapkan, yaitu tujuan belajar, capaian pembelajaran, profil pelajar Pancasila. Yang kedua, fokus group discussion dan dialog data per level ajar. Melakukan diskusi secara kelompok untuk melihat hubungan antar data yang dimiliki pada catatan anekdotal, hasil belajar, data yang hasil belajar serta refleksi. Untuk menganalisis masalah dan menarik kesimpulan serta mengambil keputusan untuk melakukan perbaikan. Yang ketiga, kuesioner peserta didik, yaitu kegiatan mengumpulkan persepsi peserta didik terhadap proses, materi atau bahan ajar, serta bagaimana peserta didik memaknai hasil belajarnya. Dan yang terakhir adalah kuesioner orang tua, mengumpulkan persepsi orang tua terhadap perkembangan belajar peserta didik. Terima kasih Pak Windu. Terima kasih kelompok 3. Berikan aplaus dulu. Baik Bapak Ibu, terkait kurikulum sudah jenengan kerjakan kemarin nggih, terkait asinkronus dan sudah prestasi. Kira-kira mungkin ada pertanyaan yang disampaikan. Silakan. Saya Pak. Monggo Saya Pak. Pak. Monggo Pak Nafi. Terima kasih Pak Windu.
mohon dijelaskan mengapa penyusunan kurikulum kontekstual, mengapa penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan harus kontekstual. Terima kasih. Terima kasih Pak Nafi. Mungkin ada kelompok lain atau siapa yang bisa membantu? Saya, Pak. Monggo Bu. Oke. Karena setiap sekolah memiliki karakter, kebutuhan lingkungan, dan budaya yang berbeda, dan setiap sekolah memiliki keunggulan masing-masing. Terima kasih Bu Lulu. Jadi benar ya yang disampaikan Bu Lulu itu. Jadi karena setiap satuan pendidikan itu memiliki karakter, kebutuhan lingkungan dan budaya yang berbeda, dan setiap sekolah juga memiliki keunggulan masing-masing. Itu. Terima kasih Pak Nafi dan Bu Lulu. Mungkin ada yang bertanya lagi? Silakan. Saya Pak. Oke, Bu Nazula. Oke. Ini mengapa penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan itu perlu melibatkan semua warga sekolah? Oke. Bagaimana cara melibatkan semua pihak dalam pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Oke. Monggo, mungkin ada yang bisa membantu. Iya Pak, saya Pak. Ya. Lagi? Wah, ya. Bu ini sudah belajar kayaknya nih. Menumbuhkan sinergi antara pihak satu dan pihak yang lain untuk melakukan pendekatan dan membangun tujuan yang sama untuk kemajuan dan keberhasilan sekolah serta output kualitas dari peserta didik. Oke. Dapat saya Pak Windu. Terima kasih Bu Lulu, Bu Nazula. Jadi cara melibatkan semua pihak dalam pengembangan kurikulum adalah dengan cara menumbuhkan sinergi antara pihak satu dan pihak yang lain, melakukan pendekatan dan membangun tujuan yang sama untuk kemajuan dan keberhasilan sekolah serta output kualitas yang berkualitas dari peserta didik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Oke. Saya share. Kita sudah di sesi diskusi dan umpan balik, kita sudah lewati. Sekarang untuk refleksi HT kurikulum operasional satuan pendidikan, saya akan bagikan kuisis di WhatsApp. Oke, Bapak Ibu. Siap. Oke. Ini sesi terakhir refleksi. Saya bagikan sebentar. Nanti silakan nanti saya share di WhatsApp. Terkait kuisis nanti disebarkan kurikulum operasional satuan pendidikan. Baik Bapak Ibu, pembelajaran pada hari ini di hari ke-8 penutupnya siapa nih Bapak Ibu? Bu Lulu. Putus. Oh ya. Monggo. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa semoga kita senantiasa sehat walafiat, kemudian seluruh keluarga kita juga sehat walafiat, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilahkan.
Selesai? Terima kasih Bu Lulu. Sami-sami, Oke, Pak. Bapak Ibu. Terima kasih ya atas partisipasi dan kerjasamanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.